Presiden Joko Widodo menyampaikan bahwa terdapat 3 smelter di Indonesia yang akan diresmikan oleh pemerintah dan bakal beroperasi pada minggu depan. Orang nomor 1 di Indonesia itu memerinci ketiga smelter yang akan beroperasi bakal mendorong visi pemerintah dalam mencapai hilirisasi tembaga dan bauksit. Adapun 3 smelter itu adalah smelter tembaga milik PT Aman Mineral International Tbk di Kabupaten Sumbawa Barat, Nusa Tenggara Barat, dan smelter tembaga PT Freeport Indonesia di Gresik, Jawa Timur. Minggu depan akan ada 2 smelter besar yang investasinya kurang lebih 50-60 triliun sudah beroperasi, yaitu di Aman di Sumbawa, kemudian Freeport di Gresik. Beroperasinya smelter tembaga Aman Mineral dan Freeport Indonesia menandai kapasitas produksi katoda Indonesia. Hadirnya 2 smelter ini sekaligus mengukuhkan Indonesia sebagai produsen katoda kelima terbesar di dunia. Presiden Direktur PT Freeport Indonesia, Tony Wenas, mengatakan pihaknya telah menyelesaikan pembangunan pabrik single line terbesar di dunia tersebut. Adapun produksi perdana katoda tembaga ini rencananya akan diresmikan oleh Presiden Jokowi. Smelter kedua Freeport ini memiliki kapasitas input pengolahan konsentrat tembaga 1,7 juta ton per tahun dan memproduksi sekitar 600 hingga 700 ribu ton katoda tembaga per tahun. Smelter Freeport yang berada di Gresik sebelumnya resmi beroperasi dengan upacara penyalaan mesin perdana pada Kamis 27 Juni 2024. Konsentrat dibawa dari Papua dan ditransport lewat conveyor belt ke tempat penyimpanan. Oke. Konsentrat ini kapasitasnya sekitar 130 ribu ton. 130 ribu ton. Kemudian nanti konsentrat itu akan dibawa ke furnace lewat conveyor belt yang ini. Begitu prosesnya. Prosesnya di situ, kemudian di furnace dia dimasak sampai 1.500 derajat kira-kira. Setelah itu melalui proses converter furnace, ya, dan dia akan kemudian bentuknya menjadi anoda tembaga. Produk utama. Anoda tembaga itu kemudian dibuat di anode casting namanya, untuk dicetak menjadi lempengan sekitar 1 kali 1 meter. Nah, kemudian anoda tembaga ini akan dibawa ke electro refinery, dilakukan proses elektrolisa di situ, sekitar 3 minggu direndam, kemudian dipanen setelah 3 minggu menjadi katoda tembaga. 99,99% dengan byproduct lumpur anoda yang nantinya akan dimurnikan di precious metal refinery yang akan selesai bulan Desember nanti. Ya, prosesnya cukup panjang ya, Pak, ya? Lumayan panjang. Ya, total prosesnya dari mulai konsentrat tiba itu sekitar 23 hari lah. Bersama dengan smelter yang sudah beroperasi, yakni PT Smelting, keduanya akan memurnikan 3 juta ton konsentrat tembaga per tahun dengan produksi sekitar 1 juta ton katoda tembaga, 50 ton emas, dan 220 ton perak per tahun. Sudah ada PT Smelting itu mulai beroperasi dari tahun 97. PT FI di situ memiliki saham awalnya 25%. Kemudian meningkat beberapa tahun lalu menjadi 40%. Dan PT Smelting tadinya kapasitasnya 1 juta ton konsentrat tembaga inputnya ya. Jadi kita kalau outputnya kira-kira 300 ribu ton katoda tembaga. Dari konsentrat menjadi katoda. Itu dari 1 juta kira-kira 300 ribu. Nah, itu kita ekspansi menjadi 1,3 juta ton feeding konsentrat inputnya. Jadi nanti hasilnya akan menjadi sekitar 350 ribu ton katoda tembaga. Dan itu sudah menjadi sekian.